Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Tuan Akbar dengan NIM 41520120012. Hari ini saya akan melanjutkan dari video saya sebelumnya, yaitu masih tentang pemrograman berorientasi objek. Nah, kali ini saya akan mengerjakan tugas. Jadi kita akan membuat sebuah ini form, terus yang berisi adalah NIM, nama, tinggi, pindahan, lalu di sini ada tabel. Nah, tabel di sini nanti apa yang kita input akan masuk ke tabel tersebut. Jadi tugas ini akan menggunakan konsep MVC. MVC itu apa? MVC adalah model view controller. Jadi semuanya nanti bagian-bagiannya akan terpisah ke dalam model, view, dan controller. Kita langsung saja ke NetBeans-nya. Jadi di sini saya menggunakan NetBeans 8 dengan JDK yang disarankan adalah JDK 11 plus gitu ya. Nah, jadi saya sebenarnya sudah membuat, nanti saya akan jelaskan di sini apa yang sudah saya buat. Nah, di sini biar lebih cepat, jadi saya langsung buat dulu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini untuk pembuatan NIM kita menggunakan swing control label. Lalu untuk kotak untuk inputan ini kita menggunakan di sini adalah text field ya. Jadi nanti kita pasang seperti video sebelumnya. Lalu untuk pindahan ini yang baru. Nah, ini kita menggunakan combo box. Jadi nanti si combo box ini itu berisi opsi. Opsi ini adalah bisa dilihat di sini, diatur iya dan tidak gitu. Ini bisa diatur sesuai yang kita inginkan. Lalu yang baru di sini juga ada tabel. Nah, tabel ini kita menggunakan si swing control tabel ini ya. Nanti isinya itu bisa kita rubah. Caranya tinggal langsung ke situ, klik kanan lalu tabel konten. Nanti di sini kita bisa rubah-rubah sendiri ya. Ini nama titelnya ini udah disesuaikan sesuai inputan, ya, NIM, nama, tinggi, dan pindahan. Lalu tipenya di sini kita bisa atur. Nah, karena ini modelnya MVC, jadi nanti kita akan pisah inputan ini masuk ke dalam model, lalu nanti ada fungsi controller yang akan mengambilnya dan mengolah data tersebut, lalu nanti dilempar ke view gitu ya. Nah, untuk ini kita nanti seperti biasa menginputkan di sini, lalu untuk prosesnya kita ada di tombol simpan. Kita langsung saja ke klik 2 kali tombol simpan. Nah, di sini adalah code dari button simpan tersebut ya. Jadi di sini kalau dijelaskan code-nya satu persatu, yang paling atas ini adalah menginisiasi untuk si default tabel model. Ini digunakan oleh kita agar data yang kita masukkan nanti bisa masuk ke dalam tabel yang kita buat. Nah, ini formatnya adalah TBL mahasiswa dari model. TBL mahasiswa itu apa? TBL mahasiswa adalah tabel yang kita buat dengan nama TBL mahasiswa. Ini ya, JTable ya. Nah, selanjutnya di sini kita memanggil controller mahasiswa atau CMHS. Ini controller mahasiswa. Nah, ini juga sama inisiasi. Inisiasi dari mana? Nah, ini controller yang kita buat. Jadi kita arahkan kepada controller. Nah, ini muncul isi controllernya. Jadi di dalam controller ini ada fungsi controller mahasiswa, lalu ada isi data dan show data. Nah, dari sini isi data ini nanti isinya adalah apa yang kita masukkan, lalu dimasukkan ke dalam model mahasiswa.
Dan untuk show data ini nanti ketika kita panggil show data, nanti dia akan memprint sysout hasil yang kita inputkan. Nah, di data temp ini ada .add terus new model mahasiswa. Nah, ini adalah model yang kita gunakan. Kita klik ke model mahasiswa. Nah, ini adalah field-field yang kita butuhkan di depan. Contohnya seperti name, nama, tinggi, dan pindahan. Pindahan di sini saya buat boolean karena di depan adalah pilihannya iya atau tidak, sehingga saya memilih untuk menggunakan boolean. Lalu jangan lupa seperti biasa untuk model kita buat get dan setnya ya. Cara get setnya itu sama, kita coba hapus dulu sebentar, lalu kita praktekkan. Untuk membuat get setnya adalah di sini kita blok terus klik kanan, kita klik insert code, kita pilih yang getter setter. Nah, di sini kita pilih all saja, lalu kita klik generate. Nah, di sini muncul si getter setternya. Lalu jangan lupa kita tambahkan konstruktor di sini ya. Kita klik kanan di sini, insert code, konstruktornya jangan lupa. Nah, ini kita masukkan semuanya, lalu kita generate. Nah, ini muncul konstruktor punya kita ya. Nanti kita akan menggunakan si model mahasiswa ini yang dipanggil untuk menginput ke dalam si this.name, nama, tinggi, dan pindahan. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke view. Di sini memanggil si controller, kita sebut saja variabelnya cmhs. Lalu kita panggil si tabel mahasiswa, tabel yang tadi, terus set auto create column from model. Ini gunanya adalah membuat agar apa yang kita nanti buat itu akan terauto create gitu dari kolom ke model. Jadi di sini ada dua variabelnya true atau false. Nah, kita pilih true di sini sehingga nanti akan auto create gitu. Selanjutnya kita bikin si data input. Data input di sini adalah bentuknya array supaya kita bisa meng-add lagi nanti field-field yang ada di depan, lalu kita masukkan ke dalam si data input. Lalu selanjutnya karena di depan itu combo box si ini pindahan ini adalah dia tipenya string, maka kita di sini ada kondisi, ada if. Jadi ketika dia get selected-nya adalah iya, maka kita anggap kita rubah formatnya, pindah itu menjadi true. Sedangkan kalau dia apakah pindahan tidak, maka dia akan menjadi false. Jadi dari string kita rubah formatnya ke boolean dengan cara seperti ini. Selanjutnya adalah kita menginput hasil inputan tadi, kita masukkan ke dalam array yang sudah kita buat. Jadi ini field name, field nama, lalu di sini ada field tinggi. Karena data input kita set integer, maka kita harus parse dulu ke integer value of. Lalu data input pindah karena kita sudah bikin kondisi di atas sebagai boolean, maka bisa langsung diinputkan. Nah, untuk memasukkan ke dalam tabelnya ya menggunakan dtm.addRow data input to array. Jadi dia addRow ini, kalau misalnya kita lihat dia isinya tuh objek. Jadi nanti dia mengambil si objek itu lalu di add langsung ke row ya gitu. Jadi kita butuh tipenya adalah nggak cuman data input atau nggak cuma array list, kita harus rubah dulu ke to array. Selanjutnya di sini adalah cmhs.isi data. Nah, isi data ini adalah fungsi yang kita punya di controller. Nah, isinya adalah inputan-inputan yang tadi juga. Lalu ini ada show data. Show data adalah fungsi yang kita buat di controller. Nah, sudah selesai. Di sini kita klik kanan di view mahasiswa, lalu kita run filenya saja. Oke, berhasil nih muncul ada pop up. Nah, bisa dilihat di sini ada pop up yang muncul terlihat. Lalu kita masukkan name misalnya adalah 123, lalu nama,
Polan tingginya adalah 165. Apakah pindahan? Iya. Nah, kita klik simpan. Oke, nah data ini masuk ya ke dalam tabel yang sudah kita buat. Kita isi lagi 456 gitu, nama Akbar, tinggi 170. Ya, kita apakah pindahan? Tidak. Maka di sini akan munculnya false gitu ya, pindahan false. Tinggi 170, nama Akbar, dan nilainya 456. Ya, sudah berhasil. Lalu tadi fungsi yang selanjutnya adalah yang ini tadi ya, kita kan sudah memanggil fungsi show data. Nah, ini adalah hasilnya, dia muncul di konsol yang kita inputkan nih, name-nya, namanya, tinggi, pindahannya true atau false. Oke. Ya, dengan begitu kita sudah menyelesaikan tugas yang sudah diberikan, yaitu membuat contoh program dengan menantikan data yang diinput ke dalam tabel. Ya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.